Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih
Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua berdiri. Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab. Lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar, Yesus mendengar. Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab. Lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau pagi ini. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima suka. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Haleluya, amin. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Segala puji syukur, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau
puja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, haleluya. 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 Amin. Haleluya. Kita bersorak seberapapun kita yang ada. Kita percaya Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita tetap berdiri, kita akan siapkan hati kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan penolongku,
selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan. Pulihkan hidupku, amin. Haleluya, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu nyata bagi kami Yesus. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu Yesus, berkuasa di langit di bumi. Haleluya, haleluya. Glory Yesus, mulialah Engkau Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan Yesus Tuhan. Haleluya, glory Yesus, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami nikmati kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus, puji Tuhan. Terima kasih, Allah baik, Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih setia yang kami nikmati, buat kuasa-Mu yang senantiasa dicurahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Setiap kami yang datang pada pagi hari ini, kami percaya pujian yang kami bawakan, Engkau sudah duduk di atas pujian penyembahan kami. Dan Engkau sendiri yang akan berbicara lewat hamba-Mu yang hanya alat ini ya Tuhan. Berbicaralah dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami siap mendengar. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, Firman-Mu memberikan kami kemampuan untuk kami tetap berjalan dalam kebenaran Firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila ada kuasa-kuasa yang tidak pernah berasal daripada-Mu, pikiran-pikiran yang sia-sia, kami mau bersehati. Segala bentuk tipu muslihat iblis ini kami mau ikat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus kami luaskan, Engkau bekerja bukan saja di dalam ruangan ini, tapi dalam ruangan hati-hati kami.
pikiran kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami dapat menikmati kuasa-Mu itu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Saya bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Kalau bisa sih yang di belakang maju aja ya, sebab cuman kita aja kok. Masih banyak tempat di depan yang perlu diisi. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita sedang memperingati selain kebangkitan, kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, juga kita sedang menunggu kenaikan dari Tuhan. Sebab kenaikan Tuhan itu juga ada di kalender, dan kita sedang menunggu hal itu terjadi. Bukan saja kematian, kebangkitan, dan kenaikan, tetapi juga hari yang ke-50, yaitu hari Pentakosta, di mana kuasa Tuhan, kuasa Allah, kuasa Roh Kudus dicurahkan. Dan kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, sebelum kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa dan salah kita semua, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, kita lihat bagaimana pelayanan Yesus yang selalu dipenuhi dengan mujizat dan tanda-tanda heran waktu Yesus melayani pada saat 3,5 tahun di bumi ini. Bagaimana Yesus menyembuhkan yang sakit, bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati dan dikuburkan. Dan kalau kita melihat di situ ada percakapan antara Yesus dan Marta yang menyatakan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 dan ke-26, bagaimana ini adalah perkataan Yesus bagi Marta. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya, ini percakapan antara Marta dan Yesus. Juga murid-murid yang mendengar pada saat itu. Perkataan yang Yesus katakan pada Marta dan murid-muridnya yang mengikuti Dia. Marta sendiri, kalau kita membaca pada ayat-ayat sebelumnya, Marta sendiri dia percaya bahwa akan ada kebangkitan di akhir zaman. Di Yohanes 11 ayat yang ke-24. Akhir zaman sudah dinubuatkan. Kalau kita lihat juga, akhir zaman ini bukan ada tiba-tiba ada di dalam perjanjian baru, tetapi akhir zaman ini juga sudah dinubuatkan oleh Daniel pada Daniel 12 ayat yang kedua, berbicara tentang akhir zaman. Jadi ada penglihatan yang sudah Daniel lihat jauh sebelum Yesus lahir, jauh sebelum Yesus mati dan bangkit. Jadi kita memperhatikan di sini bagaimana hal-hal ini terjadi dan sudah dilihat sebelumnya. Dan bagaimana hal ini akan digenapi di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Di sini dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kalau saya tidak akan berbicara tentang Lazarus yang dibangkitkan ya, tetapi saya akan berbicara tentang kebangkitan itu sendiri. Bagaimana kebangkitan itu bukan sudah dinubuatkan oleh Daniel, dan juga kita melihat di sini bagaimana kebangkitan itu dikatakan oleh perkataan Yesus sendiri bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Di dalam Yohanes 11 tadi kita sudah melihat ayat yang ke-25. Bagi saya dan saudara, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa kematian itu hanya terjadi secara jasmani saja. Dan kalau kita melihat di dalam roh kita,
akan ada satu kebangkitan yang Tuhan kerjakan di akhir zaman. Kalau kita lihat, kita sudah membaca tadi di dalam kitab Daniel, bagaimana di situ dikatakan bahwa akan ada kebangkitan yang membawa kepada hidup, tapi ada juga kebangkitan yang, nah di sini ayat yang kedua dari Daniel pasal 12, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi di sini bagaimana kebangkitan itu pasti terjadi. Jadi bukan hanya omong kosong, tetapi akan terjadi, pasti terjadi. Ini terjadi di akhir zaman. Jadi kematian di dalam Yesus bukan akhir dari kehidupan kekal, bukan akhir dari semuanya, tetapi ada kehidupan kekal yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Tentunya setiap kita orang percaya kepada Yesus, kita akan berada bersama dengan Yesus. Walaupun di sini dikatakan walaupun kita sudah mati. Itu perkataan Yesus sendiri, jadi bukan karang-karangan orang bahwa ada kebangkitan itu. Tapi dalam Yohanes 11 ayat yang ke-26 tadi di sini dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, kepada Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya, kita yang percaya kepada Yesus ada satu janji bahwa kita akan hidup. Walaupun daging kita boleh mati, nah seperti dikatakan Daniel, boleh ada di dalam debu tanah, tetapi kita akan hidup di sini dikatakan. Sekarang di sini dikatakan dalam Daniel bagaimana kita mendapat hidup yang kekal. Ada yang mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi di sini kebangkitan ternyata tidak sederhana, jadi satu kebangkitan secara besar-besaran dan satu akan mengalami penghakiman. Kalau kita melihat mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, yang tidak percaya mengalami kehinaan atau kengerian yang kekal, dibangkit secara bersamaan semuanya tidak. Tetapi kalau kita memperhatikan, kita masih lihat juga di dalam Yohanes 11 ayat yang tidak akan mati untuk selama-lama, berarti bahwa kita orang-orang yang percaya, yang dibangkitkan, tidak pernah akan mati lagi, karena kematian yang kedua tidak akan menguasainya. Maut tidak akan menguasai kita lagi. Kita akan memiliki tubuh yang baru, yang kekal, yang tidak dapat binasa. Kebangkitan ini pasti terjadi, baik bagi kita yang percaya maupun yang tidak percaya, seperti dikatakan oleh kitab Daniel tadi. Kalau kita melihat di dalam Wahyu, di sini lebih jelas lagi. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, berbahagialah, Wahyu 20 ayat yang ke-6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Sekali lagi saya ulangi, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kalau ada yang pertama, berarti kebangkitan yang pertama berarti ada kebangkitan yang selanjutnya. Nah, di sini kita melihat mengapa saya berbicara tentang kebangkitan, karena waktu yang lalu kita masih memperingati kebangkitan. Dan sekarang kita melihat bahwa kebangkitan yang pertama itu akan terjadi bagi setiap orang percaya. Di sini dikatakan berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi kebangkitan yang pertama itu membawa sukacita, membawa kebahagiaan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jadi pastikan diri kita, diri saudara dan saya ada di dalam kebangkitan yang pertama, supaya kita berbahagia. Sebab di dalam kitab Daniel tadi dikatakan ada kehinaan. Itu kebangkitan yang kedua. Pastikan diri kita ada di dalam, selama hidup ini
Tuhan percayakan berapapun kita akan hidup, berapa umurnya yang kita akan hidup di dalam dunia ini, tetap percaya, tetap menggantungkan diri, menggantungkan harapan kita kepada Tuhan Yesus saja. Orang percaya yang dibangkitkan pada kebangkitan yang orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan berbahagia. Kalau kita mengetahui bahwa Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus membawa keselamatan, ya kita diselamatkan. Oleh darah Yesus kita dikuduskan, dosa-dosa kita diampuni ketika kita percaya dan datang kepadanya. Bukan sampai di sini, di situ saja, tetapi kita melihat dalam kita bagaimana dalam Yohanes banyak menuliskan ada kebangkitan pertama. Tadi saya katakan bahwa kebangkitan pertama adalah kebangkitan orang-orang yang sudah dikuduskan, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia dibangkitkan. Iman percaya kita tetap ada di dalam dia. Kebangkitan orang-orang yang percaya pada Yesus sebagai, tadi saya katakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya percaya saja, tetapi juga orang yang melakukan perintah atau firman Tuhan. Kita yang percaya, ditebus, dibenarkan, dan dikuduskan oleh Yesus, kita akan berkerajaan bersama dengan Yesus pada 1000 tahun. Jadi, di sini dengan kata lain, kerajaan 1000 tahun itu tidak ada di surga, saudara, tetapi ada di dalam dunia, masih di dalam dunia ini. Dan di dalam Wahyu 20 tadi dikatakan bahwa kita akan ada bersama Yesus, memerintah bersama dengan dia di dalam 1000 tahun ini. Kenapa? Kok ada waktunya sih? Kok cuma sampai 1000 tahun, nggak selama-lamanya? Karena itu masih di dalam dunia. 1000 tahun memerintah bersama Allah di dunia. Setelah 1000 tahun, saya tidak membaca panjang-panjang. Itu ada kebangkitan yang kedua, di mana kebangkitan pada orang-orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Juru Selamat, yang tidak percaya kepada Yesus, akan menerima kehinaan, kebinasaan. Jadi orang-orang yang orang-orang yang dibangkitkan pertama selama 1000 tahun akan memerintah bersama dengan Allah atau dengan Tuhan di bumi ini. Setelah itu tidak sampai di situ, kita akan masuk ke dalam surga, dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Tetapi pada kebangkitan 1000 tahun setelah pemerintahan, 1000 tahun damai setelah pemerintahan Allah di dunia ini, kita akan melihat akan ada kebangkitan yang kedua, di mana orang-orang yang tidak percaya ini akan menerima kehinaan dan masuk ke dalam neraka, sedangkan kita dipindahkan. Kita ada bersama dengan Allah di dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara mengerti? Mungkin seringkali saya kalau berdiri di sini seringkali lebih mengajar ya, daripada memberitakan. Ya ini memberi firman Tuhan juga, tapi lebih sering mengajar ya, supaya kita mengetahui bahwa benar ada kebangkitan itu ada. Cuman saat ini kita mesti memastikan diri kita untuk ada pada kebangkitan yang pertama. Jangan pernah mikir untuk ada di dalam kebangkitan yang kedua. Kita persiapkan kehidupan kita untuk ada, tetap bangkit dibangkitkan di dalam kebangkitan yang pertama ini. Sekali lagi saya bacakan di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia, Yesus, 1000 tahun lamanya. Seneng ya kalau dengerin firman Tuhan yang berbicara tentang surga. Yang enak-enak itu kayaknya, waduh enak banget nih. Tetapi kalau berbicara tentang bagaimana kita harus melakukan firman Tuhan, rasa-rasanya rada-rada sulit ya saudara untuk dapat. Dan inilah kita melihat bagaimana kita orang-orang yang percaya kepada Yesus dipersiapkan.
Dipersiapkan bukan saja dengan kematian Yesus kita ditebus, oleh darahnya kita dikuduskan, kita disucikan, kita dibenarkan. Tetapi di sini kita lihat Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang hidup, yang bangkit. Bagaimana bisa dikatakan hidup kalau dia tidak pernah mati dulu? Begitu juga dengan saudara dan saya. Bagaimana kita akan mengalami kebangkitan kecuali kalau kita diubahkan, ya, itu beda lagi. Bagaimana kita akan mengalami kebangkitan kalau kita tidak pernah mati? Tetapi jangan takut sampai di kematian itu saja, tapi kita melihat bahwa ada janji Tuhan bagi kehidupan kita. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi persiapkan diri kita, kehidupan saya dan saudara, untuk tetap berpegang teguh pada Yesus. Tidak cukup hanya percaya, tetapi lakukan kehendak firman Tuhan. Kalau kita waktu yang lalu kita memperingati Paskah di mana Yesus mati dan bangkit bagi saya dan saudara, kita juga harus mengambil bagian dalam Paskah itu. Paskah bukan hanya satu seremoni atau peringatan, tetapi Paskah menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Pengalaman di mana mungkin kita bangkit dari keterpurukan kita bangkit, kita diangkat dari lumpur dosa. Dan kita bertobat, kita berubah karena kuasa Allah yang yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan bahwa Paskah bukan perayaan saja, tapi Paskah harus benar-benar harus kita alami harus dialami dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Paskah secara pribadi yaitu kita harus alami pengalaman kita ditebus, disucikan, dibenarkan oleh korban Yesus di salib. Kita disucikan oleh darah Yesus yang tercurah bagi saya dan saudara. Kita diselamatkan dari kematian yang kekal dan kita dibangkitkan oleh Yesus, membawa saudara dan saya pada keselamatan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-1, di dalam kitab Yohanes ini, Injil Yohanes ini banyak sekali menulis tentang kehidupan. Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 di sini dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya percaya itu bukan hanya menjadi satu ucapan atau saya percaya Yesus adalah Tuhan, tetapi percaya dengan sungguh-sungguh dari iman, dari hati kita. Kita percaya, kita nyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi bukan hanya pemanis bibir atau pemanis ucapan-ucapan kita, tetapi percayalah dengan sungguh, dan kita akan menikmati, kita akan persiapkan diri kita untuk kebangkitan yang pertama ini. Hari-hari ini kalau kita lihat, bukan saja peringatan Paskah, tetapi hari-hari ini kita tadi saya katakan dari awal sedang menuju pada hari kenaikan Yesus ke surga, yang diperingati juga oleh semua umat Kristen. Di kalender ada tertulis, ya. Dan pada hari tadi sempat saya katakan bahwa hari yang ke-50, hari Pentakosta, gimana Roh Kudusnya dicurahkan bagi kita. Kita tahu bahwa setelah kebangkitan Yesus, dia ada bersama murid-muridnya selama 40 hari. Dia melayani, dan dia ada bersama-sama dengan muridnya. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20, di situ di mana ketika dia ada bersama murid-muridnya, dia mengatakan amanat agung. Yesus dia tidak saja menampakkan diri kepada murid-muridnya, tetapi juga dia menampakkan diri kepada orang-orang banyak. Itu bukti bahwa dia ada, dia bangkit.
Dan itu tidak bisa ditutup-tutupi oleh berita-berita palsu atau berita-berita bohong bahwa itu hanya orang yang dimiripkan, tetapi benar-benar Yesus. Karena apa tadi dikatakan bahwa Dia adalah Allah di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 tadi. Dia bukan saja ketika kita percaya kepada Dia bukan saja menjadi Allah yang susah dihampiri, tetapi Dia mengangkat saya dan saudara untuk menjadi anak-anaknya, anak-anak Allah, anak-anak. Dan hubungan ini antara Bapa dengan anak, kita dapat memanggil Tuhan kita Allah itu, kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa kita. Hubungan antara Bapa dan anak, antara anak dan Bapa hanya terjadi di dalam Yesus. Di luar itu tidak ada hubungan yang seerat dan sedekat ini selain di dalam Yesus. Dan kalau kita memperhatikan, kita lihat saja ya di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20, di sini dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini bukan omong kosong ketika di Daniel dikatakan, tetapi di sini dikatakan dengan jelas bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaan Yesus tidak hanya ada pada ketika Dia ada bersama dengan murid-murid, ketika Dia melayani dengan secara fisik nyata, dan setelah itu tidak ada lagi. Tetapi di sini penggenapan firman Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Di sini dikatakan bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Tetapi ada perintah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kita memperhatikan dari perintah ini bukan hanya tugas dari hamba Tuhan atau pendeta, tetapi setiap kita dimanapun kita berada, perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, apa yang kita lakukan, itu adalah menjadi satu kesaksian dalam kehidupan saya dan saudara untuk dapat membawa orang lain mengenal Yesus sebagai juru selamat. Mengenal Yesus, Allah yang menyelamatkan saya dan saudara. Di sini dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi dimanapun saya dan saudara berada, kita dapat menjadi, firman Tuhan katakan, surat yang terbuka. Kehidupan kita tidak ada rahasia, dapat dibaca, dan orang melihat kita tertarik untuk mengenal ada apa sih di dalam orang ini. Sehingga dia dari tutur kata, perbuatannya kok menjadi kesaksian, membawa berkat bagi orang lain. Inilah yang membawa orang lain untuk datang kepada Yesus. Dan di sini ayat yang ke-26, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi bukan hanya percaya, tetapi lakukan firman, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah dengan huruf besar Yesus perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita menerapkan setiap kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan saya dan saudara, maka inilah yang akan menjadi kesaksian dalam kehidupan saya dan saudara. Dan penyertaan Tuhan tidak sampai hari ini, tetapi penyertaan Tuhan sampai akhir zaman ini. Dan kita tahu tadi kita sudah melihat di dalam Wahyu bagaimana ayat di situ dikatakan ada kebangkitan. Lewat firman Tuhan ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mari kita ada di dalam kebangkitan yang pertama.
supaya kita tidak merasakan siksaan api neraka, supaya kita tidak merasakan bagaimana kebinasaan kekal itu terjadi, di mana api neraka itu menyala setiap hari, nggak ada berhentinya. Saudara dapat membaca di kitab Wahyu bagaimana kita harus ada di dalam kebangkitan yang pertama ini. Kita harus alami pengalaman Paskah. Tidak sampai di situ hari raya Paskah, ada hari raya lagi. Tadi saya sudah sempat menyinggung, ada hari raya kenaikan Tuhan dan pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Bagaimana kita melihat saat ini? Mungkin seberapa banyak kita sudah mengalami pengalaman di mana kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah memberikan diri untuk dibaptiskan sebagai tanda kita menjadi pengikut Yesus. Kisah 1 ayat yang ke-5 di sini dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pengalaman ketika kita percaya mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masuk di dalam baptisan air. Mati karena perbuatan dosa kita yang lama di baptisan air, dan bangkit hidup baru di dalam Kristus. Itu pembaptisan air. Tadi saya katakan bahwa baptisan air tidak sama dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan air tadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita ambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengakuinya, kita bertobat, kita mengambil diri bagian untuk dibaptiskan sebagai tanda kita adalah pengikut Yesus. Mati bagi dosa-dosa kita dan hidup baru bersama dengan Yesus. Itu yang sering dikatakan oleh orang-orang yang membaptiskan, pendeta-pendeta yang membaptiskan atau hamba-hamba Tuhan yang membaptiskan. Di sini kita perhatikan bahwa kisah 1 ayat yang ke-5 tadi katakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ada pengalaman lain. Kalau kita sudah mengalami pengalaman Paskah, kita harus mengalami pengalaman. Kalau kita sudah mengalami baptisan air, kita juga harus mengalami pengalaman bersama dengan Yesus, dibaptis dengan Roh Kudus. Yang hari-hari ke depan nanti kita akan memperingati hari Pentakosta ini. Hanya dengan lewat kuasa Roh Kudus kita dapat menikmati penyertaan Tuhan sampai dengan akhir zaman. Perintah Tuhan untuk jadikan semua bangsa murid Yesus dan janji Yesus Kristus dan Injil Kristus ini harus diberitakan ke seluruh dunia supaya semua orang percaya pada Yesus dapat ada di dalam kebangkitan yang pertama ini. Tadi saya katakan bahwa baptisan air tidak sama dengan baptisan Roh. Kita sudah tahu baptisan air, saya sudah bicara tadi, tetapi kita akan melihat bagaimana Tuhan tidak membiarkan kita hanya sebagai pengikut Yesus yang biasa-biasa saja, yang tidak mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kita. Di sini dengan jelas dikatakan bahwa nanti tidak lama lagi kita akan dibaptis. Ayat yang ke-5 dari kisah 1. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus ini dilakukan oleh Yesus. Tidak dilakukan oleh Yohanes, tidak dilakukan oleh gembala-gembala. Tetapi baptisan ini dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita ketika Dia memenuhi saya dan saudara dengan Roh-Nya. Inilah pengalaman di mana kita dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah 1 ayat yang ke-8 kita lihat. Di sini dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini yang akan membawa kita
untuk dapat ada di dalam kebangkitan yang pertama. Jadi baptisan air juga perlu baptisan Roh Kudus. Jangan saudara cukup merasa dengan hanya percaya kepada Yesus, tetapi alami kuasa itu memenuhi kehidupan kita. Kalau tidak penuh dengan kuasa yang Tuhan janjikan, di mana Yesus sendiri akan membaptiskan kita dengan Roh Kudus, mungkin di tengah perjalanan kehidupan kita dapat berubah pikiran. Karena mungkin siksaan tubuh, karena mungkin siksaan perasaan batin dapat merubah kehidupan kita untuk tidak percaya kepada Yesus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan kehidupan kita untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Karena ini bukan hanya tanda yang ada pada waktu lalu, tetapi sampai saat ini firman Tuhan belum pernah berubah. Dia akan memenuhi, dia akan membaptis saya dan saudara dengan Roh Kudus ini, sehingga kita berani menjadi kuat untuk memberitakan firman, sehingga dengan kesaksian kita, sempat saya singgung tadi, lewat perkataan kita, perbuatan, tingkah laku kita, dimanapun kita berada, kehidupan kita memberitakan keselamatan dan orang lain juga dibawa kepada keselamatan itu, sehingga kita sama-sama dipersiapkan untuk ada di dalam kebangkitan yang pertama. Wahyu tadi katakan berbahagialah. Jadi kebangkitan yang pertama itu kebangkitan yang benar-benar membawa sukacita bagi saya dan saudara. Karena kita akan memerintah bersama dengan Allah selama 1000 tahun di dalam dunia ini, di dalam bumi ini. Pastikan setiap kita, gereja Tuhan, ada dalam kebangkitan yang pertama. Persiapkan kehidupan rohani kita untuk tetap ada di dalam Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu sekarang sering didengungkan, padahal saya sudah mendengarnya dari dulu. Iman kita tetap dalam Yesus, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, dan alamilah kuasa Allah yang memenuhi kita supaya kita ada dalam kebangkitan yang pertama itu. Dan ada di dalam memerintah bersama dengan Allah dalam kerajaan 1000 tahun. Setelah itu, tadi saya sempat bahwa kita akan masuk di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi dengan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk ada di dalam kebangkitan yang pertama. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan akan datang. Tetapi ketika kita dibaptis dengan baptisan air dan dibaptis oleh kuasa Roh Kudus, maka kita akan ada kekuatan, sebab kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun, karena janjinya Dia akan menyertai saya dan saudara sampai akhir zaman. Sebab itu persiapkan diri kita dari saat ini untuk tetap ada dalam Yesus Kristus, dan supaya kita ada di dalam kebangkitan yang pertama itu. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, pemain musik untuk maju ke depan. Kita bersuka cita. Saya percaya kita semua ada dalam bagian ini, dalam mempersiapkan diri untuk kebangkitan yang pertama ini. Walaupun tadi saya dikatakan, walaupun kita sudah mati, tetapi ada janji bahwa kita akan dibangkitkan dan berbahagia akan hidup bersama dengan Yesus. Semangat saudara, walaupun tidak ada di samping kiri kanan, belum ada orang-orang yang masih mudik, tapi kita percaya seberapa kita yang ada, kita persiapkan hidup kita untuk terus setia kepada Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Serukan nama Yesus, maju nyatakan
kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, haleluya, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Persiapkan diri untuk ada dalam kebangkitan yang pertama. Karena kita akan berbahagia bersama dengan Bapa kita di surga. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Buatlah kami mengerti Allah Roh Kudus berbicara lebih lanjut dalam kehidupan kami. Supaya kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus memberikan diri kami ya Tuhan untuk mempersiapkan kehidupan kami untuk ada di dalam kebangkitan yang pertama. Biarlah firman-Mu berkuasa atas kehidupan pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Dan firman-Mu berkarya terus dalam pribadi ini. Roh Kudus, Engkau menguatkan, Engkau mengingatkan, Engkau menegur kami supaya kami tetap ada di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhlah kami dengan kuasa Roh Kudus di hari-hari ini. Biar kami kuat di dalam kekuatan kuasa Allah.
Nama Yesus saja yang dipuji, dipermuliakan, dan ditinggikan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin.